Saya Bima Arya, Wali Kota Bogor, menjabat dari tahun 2014 sampai 2024. Buat saya ini kota yang sangat-sangat berbeda dengan kota-kota lain, bukan saja soal kesejukan alamnya, keindahan pohon-pohonannya, keasriannya, tetapi juga ada satu karakter di Bogor itu yang menurut saya nggak lekang dari masa ke masa. Bisa saja karakter itu terkikis, yaitu orang-orang Bogor itu somea, periang, ramah, dan orang-orang Bogor itu guyup. Ya. Orang-orang Bogor itu senang berkumpul dan saling menyayangi, kira-kira begitu. Itu yang membuat saya bangga sekali ya sama kota ini. Banyak orang yang menjadi referensi saya kalau bicara kepemimpinan. Dalam konteks nasional atau sejarah Indonesia, saya kira Bung Karno menjadi referensi utama ya. Keberaniannya, visinya yang melampaui masanya, kecerdasannya itu menjadi penanda yang menurut saya harus jadi referensi bagi setiap pemimpin atau politisi Indonesia saat ini. Bung Hatta kita kagumi juga karena keberpihakannya kepada rakyat secara ekonomi dan kesederhanaan Bung Hatta. Ya, bagaimana Habibie menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya dan dengan membawa negara ini memiliki kompetensi yang berbeda secara manusia, bukan hanya mengandalkan sumber daya alam misalnya. Dalam lingkup ASEAN, saya kagum sekali dengan leadership dari Lee Kuan Yew. Integritasnya, totalitasnya, satu antara kata dan perbuatan, keteladanannya, dan bisa membangun sistem di Singapura yang begitu bersih dan profesional. Tetapi yang paling dekat dengan hati saya adalah ayah saya almarhum. Bapak saya ini idola saya luar biasa. Seorang polisi, abdi negara, dan dalam ingatan saya Bapak adalah seorang polisi yang bersih, yang clear ya. Banyak sekali cerita tentang Bapak ya. Dan karena Bapak lah saya mencintai Bogor. Bapak saya itu memberikan buku Mahabharata, Bharatayuddha itu ketika saya kelas 1 SD. Bapak juga membelikan buku Tintin ketika saya kelas 1 SD. Dan setelah itu setiap minggu pasti ada buku baru tentang pahlawan, ada buku baru tentang pemimpin-pemimpin. Jadi dari SD kelas 1, kelas 2 itu saya sudah terekspos dengan dunia politik. Suatu saat saya duduk tercenung gitu, tiba-tiba terngiang-ngiang kata ayah saya, sebaik-baiknya orang adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain, bagi lingkungannya. Terus apa yang saya lakukan untuk kota yang sangat saya cintai, di mana saya lahir, di mana ayah ibu saya menutup mata, di mana ayah anak-anak saya juga lahir. Saya merasa tiba-tiba berdosa, keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, tapi nggak berbuat sedikit pun untuk kota yang sangat saya cintai. Nah, saat itulah saya memutuskan untuk memohon izin kepada ibu saya untuk maju sebagai Wali Kota Bogor pada Pilkada Bogor di tahun 2013. Yang namanya perubahan adalah kalau pemimpin tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Betul? Bisa berubah? Colok nomor. Tantangan terbesar saat itu adalah membuktikan bahwa saya orang Bogor dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa
saya ini bukan hanya sekedar mencari pekerjaan, tapi betul-betul ingin memperbaiki kota Bogor yang sangat saya cintai. Perjuangannya itu nggak mudah, kita menang tipis. Jadi agak emosional juga saat itu, apalagi membayangkan bahwa saya non birokrat pertama yang menjadi wali kota. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Bogor. Sebagai wali kota Bogor. Ada perasaan sedikit gamang. Ya, saya kan mimpi itu lebih kepada faktor emosional. Ya, apakah saya mampu atau tidaknya itu hal lain. Ya, saya belum terbiasa untuk memimpin birokrasi yang ribuan. Ya, memang saya pernah menjadi CEO konsultan politik, tapi kan itu terbatas ya, hanya berapa 20-25 orang. Ya ini 8.000 orang, 8.000-9.000 orang gitu, itu kan nggak mudah. Belum lagi harus memastikan janji-janji politik itu yang disuarakan titik kampanye itu tuntas. Itu sama sekali nggak mudah. Saya sampaikan saat itu prioritas nomor 1 adalah transportasi, masalah kemacetan. Karena itulah kan yang membuat saya memberanikan diri maju jadi wali kota. Dalam kajian kita, angkot itu nggak bisa menjadi moda transportasi masa depan ya, karena kalau berhenti itu hanya supir dan Tuhan yang tahu, nggak bisa. Jadi harus dikonversi nanti menjadi bis. Tapi kalau angkot dihapus atau angkot dengan sendirinya tidak ada, pengangguran di Kota Bogor tambah banyak. Ya awal-awal ada sempat yang demo, yang mendukung agar angkot tidak diganti oleh bis kita. Tapi kita jalan terus karena hasil risetnya jelas. Kalau Bogor mau lebih tertib, ya angkot nantinya harus di feeder aja di pinggir. Di tengahnya itu adalah bis. Dan kemudian di masa depan ada juga tram. Skemanya adalah 3:1 gitu. Jadi 3 angkot menjadi 1 bis. Dan angkot yang 3 ini kemudian sebagian dihancurkan, sebagian juga diplat hitamkan. Jadi masih bisa dipakai oleh warga tapi bukan untuk komersial. Selain secara administrasi, saya sebagai pegawai juga ada aturan administrasi kita melamar pekerjaan. Melamar dengan ijazah tertentu yang ditentukan, SIM juga yang sesuai dengan unit yang kita bawa. Setelah lengkap persyaratan-persyaratan itu, kita dites, kita terima, kita diterima menjadi promo di sini, kita dikasih tahu gaji kita berapa, terus jaminan-jaminan kita juga dikasih tahu, ada jaminan tenaga kerjaan ya, JHT, jaminan hari tua, juga jaminan kesehatan dari BPJS itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi ada perubahan yang lumayan bagus. Selain tunjangan itu saya alamin ada peningkatan penghasilan.
mana semuanya? Yang posisi ke arah kiri nanti ya. Hah? Nggak bisa, melipir ke kiri semua. Nanti muter di Paredak, di Muslihat. Saya ingin banget memberikan kenyamanan untuk warga Bogor. Dan kok saya melihat waktu itu ada kaitannya juga dengan index of happiness. Ya, orang yang senang jalan, aktif di ruang publik, ya itu lebih happy lah kesehariannya gitu. Alhamdulillah jogging track Sempur ini selesai. Ini adalah hadiah persembahan untuk warga Bogor agar makin rajin olahraga, makin mesra dengan keluarga. Dengan 3, 2, 1. Negara-negara yang peradabannya maju, ya ruang publik itu bebas semua. Karena itu adalah hak warga untuk menikmati. Satu. Kedua, ini adalah juga tentang kebersamaan. Jadi solidaritas sosial, kohesivitas warga itu dibangun di ruang publik. Terbiasa berinteraksi di situ, ngobrol, bercengkarama, bisa didesain event atau bisa secara natural aja seperti itu. Itu yang terjadi di mana-mana. Menyambung ikatan emosional di mana-mana begitu. Ketiga, saya selalu percaya bahwa ini ada kaitannya dengan karakter building. Dan Kota Bogor sangat cocok kalau mengembangkan ruang publik. Taman-taman, pedestrian, ya, mengingat cuaca yang mendukung relatif lebih sejuk dibanding Jakarta dan sekitarnya. Dan yang kedua, ya karena Bogor sebagai kota hijau, di mana banyak tanaman-tanaman atau ruang-ruang terbuka hijaunya. Gak mungkin kita membangun infrastruktur tapi kebersihannya nggak dijaga. Dan menciptakan kebersihan kota itu adalah juga membangun sistem dari hulu sampai ke hilir. Hari ini Kota Bogor fix botak. Tahu botak? Tahu botak? Bogor tanpa kantong plastik. Tapi di Kota Bogor kita banyak melakukan usaha dari hulu ke hilir tadi, mulai dari reduce, reuse, recycle di tingkat rumah tangga, ada bank sampah yang jumlahnya sudah ratusan sekarang, kemudian ada penambahan armada sampah, bukan hanya truk-truk besar, tapi yang masuk ke wilayah-wilayah pemukiman, ada pelarangan penggunaan kantong plastik di toko-toko modern gitu, kemudian ada kerjasama dengan beberapa komunitas gitu atau juga startup untuk mengolah sampah-sampah sehingga memiliki nilai manfaatan secara ekonomi atau green economy. Ada persoalan mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Ada persoalan armada sampah yang mengangkut sampah dari titik pembuangan sampah sampai titik pembuangan akhir. Ada persoalan setelah di ujungnya diapain, diolahnya seperti apa. Ada persoalan juga tentang keterbatasan tempat-tempat pembuangan sampah di wilayah-wilayah gitu. Dari hulu ke hilir. Nah ini harus kita beresin semua.
Dan di Indonesia saat ini belum ada kota-kota yang betul-betul paripurna, perfect atau sempurna untuk mengelola sampah dari hulu ke hilir tadi gitu. Kebetulan sampai hari ini berjalan dan satu koordinator penanggung jawab. Sama kayak bank sampah sebetulnya, cuman bedanya kalau yang konvensional itu bawa ke bank sampah, tapi kalau yang pos pandai itu kolektif dan kita yang akan jemput. Karena pos pandai itu adalah pusat olah sampah di mana dapur. Nah, pandainya itu pilah, ambil, nabung, daur ulang, A dan I-nya itu alat dan inovasinya sarana. Salah satunya sarananya itu pos pandai, bentuknya kayak rumah. Pulang lebih ya. Untuk sayurnya ya. Iya. Ini keran pemenuhan jadi ya, peluang ya. Belum Pak. Saya ada di RT. RW. Kelurahan. Ini salah satu calon juara Bogor. Warganya semangat. Saya harus jujur ngakui, saya terinspirasi dari Ibu Risma di Surabaya. 2015 saya penasaran, kok Surabaya bisa menjadi kota taman, kok Surabaya bisa menjadi lebih bersih gitu. Ternyata Ibu Risma punya sistem melakukan lomba kebersihan dari mulai tingkat RT. Disupport oleh media di sana. Sehingga menjadi hype lomba itu. Saya tiru habis-habisan sejak tahun 2016 gitu ya. Kita buat gerakan Bogorku Bersih. Setiap tahun itu mengadakan ini, kita melakukan pemeriksaan pengelolaan sampah dan kebersihan mulai dari tingkat RT. Ini salah satu kunci akhirnya Bogor kembali mendapatkan Piala Adipura setelah 28 tahun. Dan setelah 28 tahun, piala itu kembali. Dari Jakarta, saya bawa piala itu, saya peluk di mobil gitu. Itu emosional banget lah gitu. Kemudian ketika turun, keluar tol, itu sudah pawai antri mobil banyak gitu. Saya naik mobil terbuka, dan ya, berkali-kali saya meneteskan air mata, menyaksikan anak-anak sekolah menyanyikan lagu Mars Kota Sesayangan tadi. Saya turun di beberapa titik, saya minta anak-anak itu megang Piala Adipura. Sambil saya titipkan, jaga ya Kota Bogor, jangan sampai Adipura pergi. Kebersihan kota ya. Jangan sampai Adipura pergi lagi. Bayangin, dulu saya ngelihat aja teringat. Ini anak itu akan ingat seumur hidup ketika mereka SD, ketika mereka SMP, Wali Kota Bima Arya bawa Piala Adipura, dibawa ke hadapan mereka, diminta untuk menyentuh Piala Adipura dan menitipkan Kota Bogor. Ribuan anak-anak yang pawai saat itu atau yang ada di pinggir jalan saat itu pasti akan teringat itu. Itulah yang akan mereka ingat ketika mereka membuang sampah sembarangan. Edukasi dan inspirasi itu penting buat saya. Terima kasih Alfred
dinasnya, Adipura harus tetap di sini. Saya percaya yang diperlukan oleh bangsa ini, oleh para pemimpin kota, bukan pemimpin yang terus berganti dengan gagasan yang juga silih berganti. Yang kita perlukan adalah konsistensi, keberlanjutan setiap gagasan, sekecil apapun gagasan itu. Sampai detik terakhir saya jadi wali kota, saya akan pastikan siapapun nanti yang akan menjadi wali kota, itu tidak membuat kota Bogor ini mundur. Jangan pernah kota Bogor ini mundur. Harus terus lari, bahkan lebih kenceng daripada 10 tahun ini lari ketika saya menjadi wali kota.